Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu P3K orientasi penilaian nilai dan etika pada instansi yang bersangkutan untuk mengikuti seminar pada hari ini. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu bisa hadir dalam rangka mengikuti atau melaksanakan seminar yang diwajibkan oleh tim dari BPSDM terhadap panjenengan untuk melaksanakan seminar. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Seminar pada hari ini sesuai dengan rencana semula dan diketahui urut-urutannya. Yang pertama nanti penilaian itu meliputi 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama sikap. Nah, sikap saya sampai apa lah mau di P3K berarti diterima berarti apa itu 30%. Kemudian pemahaman pengenalan nilai dan etika instansi 30% juga. Seminar nanti pemaparan 40%, jumlah 100%. Nilai yang nanti diharapkan ya minimal memuaskan. Ya saya harapkan seperti itu. Kalau saya memasang mereka protokol dan saya harapkan nanti yang penampilannya bagus-bagus. Bapak Ibu sebagai teman yang saling menguatkan satu sama lain untuk bisa memberikan pertanyaan minimal 2 pertanyaan dari Bapak Ibu, 1 pertanyaan dari Pak Nafis. Nah, 1 bantah yang hebat-hebat Bapak Ibu. Nah, kalau lagi ini yang penting bisa jawab ya wis beres, yang harus menjawab beri masukan. Ini saling membantu Bapak Ibu semua. Itu yang disampaikan. Nah, waktu yang disampaikan adalah 11 menit nanti masing-masing karena itu persiapan nanti. Bisa saya sampaikan yang pertama siapa nanti sudah urutannya jam 8. Monggo untuk yang tempat dipersilakan. Urutan pertama sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Ibnu Lapis SPDS MSI selaku mentor dan kepala sekolah SMK Nusantara Sukabumi yang tempat saya mengajar dan tempat saya mencari ilmu. Kemudian berdirinya saya di sini sebenarnya di ruangan ini badan saya yang paling besar, tapi pengalaman saya yang paling kecil dari Bapak Ibu semuanya. Karena di sini juga ada boleh saya bilang guru saya, ya, zaman saya sekolah. Alhamdulillah saya sekolah di sini dan ada guru saya di sini yaitu Pak Sodikin sebagai guru di dan sekarang sudah menjadi bestie. Karena seingat saya dulu Pak Sodikin itu galak, kemudian sering mengerjai. Ya. Kebetulan saya dulu di jurusan teknik pemesinan ketemu sama Pak Sodikin yang sekarang menjadi guru saya dan bestie saya. Kemudian untuk pemaparan hari ini seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Dr. Pak Kusuma Putra, unit kerja di SMK Negeri 1 Kediri. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu jurusan teknik pemesinan. Kemudian maksud pelaksanaan tujuan ini yaitu pengenalan tugas dan pengenalan nilai etika bagi instansi P3K. Kemudian tujuan pelaksanaannya untuk memahami program orientasi serta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Kemudian waktu pelaksanaannya untuk yang daring menggunakan Zoom meeting pada tanggal 11 sampai 13 November. Kemudian untuk luring itu tanggal 14 sampai 21 November hari ini. Kemudian tempat pelaksanaannya saya untuk pembelajaran daring dan luring di SMK Negeri 1 Kediri. Kemudian kita lewati untuk RHK yang saya LHK milik saya. Yang pertama itu ada tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP yang
orientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif yang saya lakukan itu menyusun KSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran, yaitu merencanakan dan menyusun perangkat pembelajaran yang saya ambil, yaitu teknik pemesinan, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan KSP yang sudah disusun. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment yang mengacu pada KSP. Di situ untuk kegiatannya saya menyiapkan dokumen perangkat pembelajaran, tentunya yang pertama koordinasi dengan atasan, kemudian diskusi dengan rekan sejawat atau MGMP, yang kebetulan ketua MGMP-nya sekarang di Guru SMK Negeri 1 ini juga Pak Nafis, Pak Rifaul Zamriani, kemudian menyusun ATP dan modul ajar, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran teknik pemesinan. Untuk pembelajaran di jurusan pemesinan itu saya mengkolaborasi antara materi dan praktik, tapi untuk sistem asesmennya itu lebih ke 70% itu untuk penilaian prakteknya menggunakan mengoperasikan mesin. Kemudian selanjutnya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan industri, yaitu menyusun jadwal magang, melaksanakan jadwal magang, dan membuat laporan magang yang saya laksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kegiatannya itu menyusun jadwal rencana seminar, kemudian melaksanakan jadwal seminar dan membuat laporan seminar yang saya ikuti. Kemudian yang kelima itu ada meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada beberapa disiplin positif, yaitu kegiatannya menyusun kegiatan berdisiplin dengan melakukan kesepakatan kelas, melaksanakan tindakan kesepakatan kelas. Kemudian selanjutnya ada tersusunnya KSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran di semester 2. Jadi untuk semester 1 tadi sudah saya paparkan, untuk semester 2 hampir mirip NHK-nya. Jadi untuk perangkat kemudian asesmen semuanya untuk rencana 1 tahun, dan di sini ada sertifikat seminar juga. Kemudian pelatihan bimbingan teknis, dan ini untuk dokumentasi kegiatan selama saya melaksanakan orientasi baik luring maupun daring sekarang. Kemudian ya selesai. Terima kasih untuk LHK yang saya paparkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau misal saya belum bisa menjawab, itu datangnya dari memang pengalaman saya yang masih minim dari bandingkan dengan Bapak Ibu semuanya yang sudah saya lihat tadi, beberapa yang sudah maju itu hebat-hebat semua. Jadi mohon bimbingan dan arahannya kalau misal saya ada pertanyaan yang mungkin saya kesulitan untuk menjawabnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, Bu. Silakan Ibu. Kendala dalam melakukan evaluasi asesmen dalam pembelajaran kejuruan, ada enggak kendalanya gitu Pak ketika menyusun? Oke, terima kasih Bu. Coba saya menjawab dari pengalaman saya untuk menyusun asesmen. Sebenarnya saya sudah menyusun rubrik penilaian, di mana di situ ada penilaian materi dan juga penilaian secara praktik. Tapi di lapangan biasanya yang sudah saya temui, anak-anak itu sukanya pelajaran praktek, sedangkan kalau saya mengadakan ulangan harian secara teori itu banyak kekurangannya. Padahal siswa tersebut saat praktek itu bisa melaksanakan dan menggunakan alat-alat yang digunakan, tapi saat diteorikan
bingung ini alat apa namanya, padahal setiap hari mereka gunakan ya. Kemudian yang kendala yang saya temui juga, mungkin ada beberapa siswa dalam praktek itu ada yang menonjol, ada yang kurang. Jadi untuk penilaiannya saya bedakan antara siswa yang bisa praktek dengan siswa yang memang sudah dibimbing dari awal pelan-pelan tapi masih tidak bisa. Dan mungkin kemampuan siswa itu beda-beda, jadi saya terapkan untuk penilaiannya itu dibantu dengan rekan sejawat, dibimbing, kemudian saya nilai prakteknya dengan job yang sudah saya berikan, dengan benda kerjanya itu melakukan yang namanya pengukuran. Jadi karena di teknik pemesinan itu prakteknya atau hasilnya itu benda kerja atau sebuah produk yang nantinya itu kalau diukur harus presisi dengan toleransinya bisa antara 0,1 mm. Jadi kalau di pemesinan mungkin kalau yang Bapak Ibu guru mapel AB itu mungkin kalau 1 cm, 2 cm itu masih kecil, tapi kalau di pemesinan 0,1 atau 0,5 mili itu sudah banyak sekali. Jadi kalau dibandingkan di pemesinan itu dia menggunakan penggaris. Jadi kalau 1-2 cm itu sudah tidak banyak lagi, itu banyak sekali ya, sudah banyak sekali. Jadi kalau kita toleransinya itu 0,1 mili. Kita bicara tentang milimeter kalau di pemesinan. Seperti itu Bu, kendala yang saya temukan saat melakukan asesmen di kelas. Terima kasih. Lagi Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sedikit banyaknya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita cukup antusias dan semangat, dan saya juga terima kasih atas partisipasi dari semuanya yang ikut bertanya dan menanyakan, dan teman-teman juga paham untuk bisa menjawab dengan baik Bapak Ibu semua. Terkait dengan itu, nanti hal-hal yang tadi disampaikan perlu dibenahi, kalau ada yang dibenahi. Kalau ada yang perlu ditambahi. Misalnya foto kurang, dokumennya ditambahi, ataupun yang perlu ditampilkan di sini mau di print out sebagai dokumen untuk laporan ditambahi juga boleh. Ingat itu tambahan seperti itu. Yang kedua, terkait dengan RHK yang cukup bagus Bapak Ibu semua, minimal tadi saya ada yang 2, ada yang 3, minimal 3 tadi sampai ada yang 5, itu semua adalah harus direalisasikan dengan baik Bapak Ibu. Tanpa direalisasikan Bapak Ibu itu yang namanya rekaman tanpa realisasi itu bohong, sehingga perlu direalisasikan. Bapak Ibu, saya tahu bahwa Ibu adalah ASN P3K yang mana perlu mengabdikan diri sebagai guru. Guru itu adalah guru dan biru, disampaikan seperti itu. Kemudian juga sebagai pendidik yang artinya memberikan pendidikan karakter dan juga ilmunya Bapak Ibu. Sehingga dengan semangat RHK realisasi, mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi ilmu yang jadiah ya Pak Ibu ya. Jadi hasilnya bisa bermanfaat. Terkait dengan tugas Bapak Ibu, saya hari ini mendapatkan tugas untuk mengupload 3 hal Bapak Ibu. 1, daftar hadir, ini sudah hadir semua, alhamdulillah. Yang kedua, berita acara. Ini tolong dikumpulkan, jadi ini harus kita upload masing-masing. Sudah selesai belum Bapak Ibu? Makanya kemarin saya suruh print untuk diupload, tanda tangannya ke atasan langsung. Contohnya ini Bu siapa ini? Bu Cincin. Mudah-mudahan hari ini sudah semua. Karena terakhir hari ini jam 4 saya suruh mengupload Bapak Ibu. Yang ketiga, formulir mentoring. Ini contohnya. Ini Pak Alam juga sama Bu Cincin. Ini 3-3-nya dikumpulkan.
Di Bapak Ibu cukup mengumumkan dua saja berita acara sama formulir mentoring. Sudah semua belum? Nah, berita acara itu hari ini diumumkan nanti saya ingatkan saya Pak. Di sini sudah diumumkan. Per orang juga berita acara 1 sama formulir mentoring 1. Isinya disamakan boleh. Disamakan boleh. Hari ini harus sudah selesai karena hari ini terakhir saya harus mengupload jam 4 terakhir. Sudah saya ada yang ditanyakan? Ya stempel atasan langsung, makanya saya sampaikan yang rumahnya jauh-jauh ini agak susah. Nanti dikirim pakai kayak bisa enggak kalau hari ini dikirim yang rumah jauh-jauh? Ya sudah dikumpul enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Nanti Mas Dikit sama Mas Dikit. Yang dari Comal, kumpulkan Comal, yang dari SMK Karantina bahas ini, kemudian yang dari SMA Keduni dari 1, Bode cuma 1 ya? Comal, Bode, Karantina, Pak Dirman, 5 sekolah. Masing-masing di map boleh nggak apa-apa. Itu saja. Nanti dikumpulkan ke Mas Dikit, Pak Sedikit ya. Belum ya, 5 sekolah, berarti 5 map. Itu saja. Dapatnya ada dulu. Kemudian nilai nanti Pak Namis yang buat, ya insya Allah bagus-bagus semua. Boleh 1 map, tapi yang lengkap. Artinya 5 sekolah dari nama aja dulu untuk modal mengadakan per sekolah saya. Dari saya bisa. Di SMA Keduni 1 map yang terdiri dari berita acara sama formulir mentoring. Kemudian SMK Karantina 1 map yang terdiri dari mentoring dan berita acara. Budi juga sama, 1 aja berarti Bu Wika ya. Kemudian dari Comal 1 map, 3 orang. Iya 1 aja. Ada 1 orang 1 Mas, ada 1 orang 1. 1 orang 1. Dicontoh orang lagi dicontoh. Tapi ya contoh sih akan pindah mengenai upload masing-masing video dan laporan biasanya dalamnya nggak ada monggo. Saya tinggal ngomong pintarnya aja. Politis, pasal bikin bangka 1 map. Sudah Bapak Ibu cukup. Yang belum segera aja nanti bawa pulang, dikirim segera pakai file ke Pak Namis Japri ya, atau ke grup dan teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.